Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwis Adin. Saya siswa jurusan RPL di SMK Pasundan Subang. Apa sih itu RPL? Yuk kita simak penjelasan berikut. RPL merupakan singkatan dari Rekayasa Perangkat Lunak. Merupakan salah satu jurusan yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, khususnya SMK Pasundan Subang. Emang jurusan RPL itu jurusan apa sih? Nah, sekarang mau dijelasin nih. Ini dia penjelasannya. RPL mempelajari yang berkaitan dengan software komputer, mulai dari pembuatan website, aplikasi, Android aplikasi, game, dan semua yang berkaitan dengan pemrograman. Dengan menguasai bahasa pemrograman tertentu. Selain itu, di jurusan RPL juga berkaitan dengan desain grafis dan UI design untuk membuat tampilan aplikasi. Intinya, RPL itu tidak akan jauh-jauh dari tiga hal ini, yaitu coding, desain, dan algoritma yang akan menjadi kunci keberhasilan rekayasa perangkat lunak. Terus yang dipelajari di RPL apa aja? Nah, ini nih yang dipelajari di RPL. Untuk meningkatkan kompetensi siswa, tentunya harus didukung dengan materi yang sesuai dengan jurusan yang diambil. Berikut beberapa materi pada jurusan RPL, khususnya di SMK Pasundan Subang. Yang pertama, coding. Coding mempelajari berbagai macam bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman tersebut antara lain bahasa pemrograman Java, pemrograman bahasa C, pemrograman PHP, dan MySQL, dan bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Berikutnya, desain. Materi desain ini membahas mengenai teknik desain visual dengan menggunakan berbagai software desain seperti Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Canva, atau web design seperti Figma, Adobe XD. Selain itu, pada materi ini juga akan belajar mengenai video editing dan 3D. Berikutnya, algoritma. Materi algoritma membahas mengenai segala hal yang berkaitan dengan algoritma. Materi-materi dalam pelajaran algoritma diantaranya algoritma dasar, algoritma tingkat lanjut, gerbang logika, DFD, UML, dan masih banyak lagi. Emang kelebihan jurusan RPL apa aja? Ya ada dong, karena setiap jurusan pasti punya kelebihannya. Setiap program studi memiliki keunggulannya tersendiri, begitu juga RPL. Berikut adalah beberapa keunggulan dari jurusan RPL. Yang pertama, siap kerja. Keunggulan nomor satu dari mengambil jurusan RPL adalah menjadi lulusan yang siap kerja, karena kebutuhan akan ahli di bidang ini telah meningkat. Berdasarkan riset di Amerika Serikat menyatakan bahwa kebutuhan perusahaan-perusahaan terhadap ahli software engineering diperkirakan akan tumbuh sebesar 22% hingga tahun 2029. Berikutnya, memahami seluk-beluk komputer. Keunggulan kedua di jurusan RPL yakni sudah memahami seluk-beluk tentang komputer, PC, dan software-softwarenya. Karena di masa sekolah sudah belajar mulai dari cara merakit sebuah PC hingga memahami fungsi setiap komponen komputer. Alhasil, jika ingin bekerja ataupun melanjutkan studi, siswa sudah memiliki kemampuan tentang komputer di atas rata-rata rekan yang lain. Ketiga, dibutuhkan di setiap perusahaan. Keberadaan tenaga IT profesional menjadi suatu hal yang wajib ada di sebuah perusahaan saat ini. Baik bagi perusahaan skala multinasional, perusahaan kecil, startup, bahkan instansi pemerintahan, lulusan jurusan rekayasa perangkat lunak sangat dibutuhkan perannya. Yang terakhir, bisa bekerja di mana saja. Dalam menjalani profesinya, lulusan jurusan rekayasa perangkat lunak tidak harus melulu bekerja di kantor. Misalnya, bisa bekerja sebagai programmer yang memungkinkan kamu untuk bekerja di mana saja. Setelah lulus, kerja apa ya? Teknologi kan semakin maju, pasti banyak peluang kerjanya. Lulusan RPL memiliki peluang kerja yang cukup besar dan beragam. Berikut beberapa peluang atau prospek kerja lulusan RPL yang bisa menjadi referensi. Developer IT, programmer, IT konsultan, sistem analis, database engineer, web engineer, game developer, intelligent system developer, software tester, admin atau operator, dan masih banyak lagi. Gimana? Keren kan jurusan RPL? Iya, keren banget. Nah, itu penjelasan jurusan RPL.
khususnya di SMK Pasundan Subang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.